Take down and emotions feel like I never did before. Life shows him spoke. Hai guys, balik lagi sekarang di channel kita Belum Farmilis. Sekarang kita lagi ada di Blitar, di rumahnya Mas CB. Nah, ya, Mas CB ini kita udah kenal udah cukup lama ya, Mas ya. Cukup lama. Jadi sebelum kita main kesini pun udah kenal Mas CB dari sosmed, dulu di grup Clover. Iya kan? Kolubrit dulu kan, kolubrit lokal itu juga sekarang. Dan kita kesini pengen tahu lah koleksinya Mas CB ini apa aja, kan ini farmnya gede nih. Ada macam-macam, ada kayak BP, ada cow snake tadi di belakang, ada cow snake, itu juga cow snake, ada kick snake, bahkan ada burung-burungan juga di sini. Jadi kita bahas sedikit. Kenal dulu. Dan ini yang paling ujung sendiri Mas CB. Biasanya kalau di Blitar biasa dipanggil Abah CB. Abah CB. Soalnya paling tua di komunitas. Oh, berarti masih Lainnya masih kecil-kecil. Paling tua ini. tuanya segini. Kecil seberapa? Adik-adik yang perlu dimengerti. Terus ini Mas yang gondrong sama kita gondrong, yang satunya nggak ada akhlak, satunya punya akhlak. Saya Dava, biasanya disebut di sini gondrong. Mas Gondrong. Kalian punya channel kan ya? Iya, punya. Punya channel. Nama channelnya apa? Channelnya apa, Mas? Abah dan Mas Gondrong. Enggak penting banget ya kontennya. Kontras banget. Oke Mas, ini kontennya kalian emang ngebahas tentang cuma reptil apa? Kalau di Abah Mas Gondrong kami bahas mulai dari reptil, mamalia, burung sampai tanaman. Yang penting dari segi bisnis juga sih sebenarnya. Oh gitu. Jadi hobis keseluruhan Ya, lah. Ya. jadi kadang sapi juga kita bahas. Ya kan? Lihat sini sapinya. Ini kenapa dinamakan CB Backyard? Halaman belakang. Apa emang karena di belakang? Salah satunya kan karena tempatnya itu kita punyanya di belakang rumah, jadi kita ambilnya backyard. Untuk CB sendiri itu kan dari singkatan sebenarnya, Mas. CB itu sebenarnya iseng-iseng aja sih singkatannya, Conservation Habitat Education Breeding and Treatment. Berat banget. Yo. Apa artinya? Nanti kita tulis ya, Conservation Habitat Education Breeding and Treatment. Gila. Jadi emang di sini fokusnya ke breeding. Breeding sebenarnya. Tapi kalau di sini kita breeding nggak reptil aja sih sebenarnya. Jadi kalau yang bisa di breeding nggak breeding itu aja. Ini sejak kapan Mas berdiri kayak gini? Kalau aku di sini mulai tahun 2015. Dulu kan pertama kenal reptil sama teman-teman itu kan di Malang tahun 2010. Oh, pas masih itu ya bujang. Unyu-unyu. Masih imut.
Sekarang udah brewok. Pindah ke sini 2015, kebetulan kerja di sini. Jadi kita kelola aja lah belakang rumah gitu. Awal dulu yang main awal-awal main reptil itu apa? Pertama kali dulu main gecko yang pertama. Gecko. Habis kenal gecko, kita kenal ular pasti reptil. Nah, ya. Reptil habis itu kolibrit. Di kolibrit itu baru kok tertarik, ularnya cantik. Habis itu sekarang fokus ke kolibrit breedingnya sebenarnya. Jadi emang lebih perawatannya mungkin lebih simpel ya. Dari tempat juga nggak butuh tempat yang luas kan, lahannya juga cuma segini gitu maksudnya. Itu kalau bisa kenal sama ini, Pak. Teman seperjuangan. Teman ya. Kan asli di Blitar nih bener ya. Iya, bentar ya. Masih diakui enggak ini? Sekarang udah dicoret. Jadi warga Jombang sekarang. Sekarang jadi warga Jombang. Ini di sini kita ada BP, ini babinya cakep-cakep banget kalau title-nya. Ini spesialisnya Mas Java. Yalah, Salah satu breeder BP di Blitar. iya. Kalau saya gondrong mainannya yang berbisa, ini gondrong mainannya cantik-cantik nih. Timur. Gitu, harusnya kayak gitu menyesuaikan. Kontras ya. Ini BP apa Mas ini? Kalau yang ini banana pastel yang ini. Banana pastel. Kalau ini Yang ini champagne possible YB. champagne possible, YB. Yellow belly. yellow belly. Yellow belly. Terus ini Mocha Mojave kalau yang ini. Tapi putih ya Ya, Mocha Mojave kan kalau gabung dianya akan jadi lipstick blue eye itu. Ya. Jadi Mocha Mojave Phantom terus apa namanya? Butter itu semua bisa jadi. Katanya kan kalau mau ngeluarin yang putih-putih itu nggak harus apa Lucy sama Lucy ya? Nggak harus. Iya. Tapi kalau Lucy sama Lucy itu udah pasti udah pasti. 100%. Yang kendalanya ngerawat BP ini apa sih Mas? Kendalanya nggak ada sih ya, mungkin Lebih gampang gitu. Dari rating? iya sih, kalau menurutku lebih gampang ini soalnya tempatnya kan nggak terlalu besar. Yang pertama, terus pakannya juga lebih hemat dari rating ini, pasti ya. Pasti. Kalau Ya. untuk suhu kelembapannya? Suhu kelembapan di sini pasti, maksudnya nggak kan di Indonesia sendiri kan tropis, Ya. sama seperti tempat asalnya kan. Jadi nggak ada kendala. Biasanya yang bikin sakit itu malah ini perawatannya. Jadi misal kandang kotor, Oh, gitu. iya kayak gitu. Jadi isu kayak BP itu gampang Pilek, pilek iya. ya sebenarnya ya, tergantung balik ke kitanya aja Tergantung ya. kitanya. katanya kalau sudah pilek mogok sampai mati katanya. Bisa. Iya ya. Kemarin nggak bisa deh, nggak ada diri. Anu, Wih, ada apa? Sudah posting di RIP. Postingnya di situ ya. Oh ya Sudah sama. absen di. Padahal juga Pak posting di sana juga. Itu membernya yang kurang ajar itu kan buat grup kayak gitu. Maaf ya Om siapa? Yuda, Om Yuda, ya. Kawan-kawan kita ke sana nanti. Adminnya ini. Jadi ini ada koleksinya Mas sendiri, ada berapa mob kalau gitu? Waduh banyak. Ada beberapa lah. Ada kalau yang di sini ada 14 ekor. 15 ekor. 14 ekor semuanya beda. Beda semua. Berarti minimal 3G ini. Minimal ini 2 gen. Dua gen. 2 gen. Rata-rata Rata-rata 3 sampai 5. 3 buah. Jadi ini BP ini mirip-mirip kayak leopard gecko lah ya. Iya. Mobnya banyak banget, terus kita bisa combine gitu. Iya, dan di Indonesia sendiri kan masih dikit kan. Maksudnya yang bisa Mungkin kan Ko David ya. David yang David. udah pro kan. Kecuali Terus untuk mod sendiri sekarang yang lagi happening banget ini apa? Itu yang tadi, yang di HI Mojave tadi. Oh yang tadi itu Itu yang lagi- kontras. iya, Nanti kita liatin, itu keren banget sumpah. Itu lagi di Indonesia lagi diminati. Itu harganya maunya berapa sekarang bisa naik beberapa kali lipat. Gitu. Iya. Jadi harganya nggak turun kayak Rapid ya. Iya. Aduh maaf nih. Ada beda Rapid juga jadi nggak enak. jadi lu dadang. Saya emang pakan juga kan irit, terus mobnya juga banyak, jadi bisa dikombin gitu. Warnanya kan juga bagus-bagus. Kalau sebenarnya kalau buat newbie nih, buat yang kita yang baru-baru pengen main reptil gitu, bisa nggak ini?
Oke, mantap banget. Kalau buat newbie kan biasanya mereka itu cari yang biasanya yang lemot kayak gini kan. Jinak gitu ya. Jinak. Bisa dikatakan jinak, cuman kan biasanya tetap gigit. Cuman intensitas untuk menggigit kan lebih sedikit daripada retik ya. Oke sih. Terus warnanya kan juga cakep-cakep. Warnanya cakep. Ini biasanya yang kebanyakan cewek-cewek suka itu yang warna-warna gini. Kalau nggak itu yang putih ini. Karena lebih Ya, ini cowok yang suka. Karena yang sama juga. lebih eye catching ya. Eye Kalau buat catching. cewek-cewek ini jinak juga. Kalau di luar negeri kan udah jadi pet kan, maksudnya disetarakan sama kucing gitu kan. Kalau ular di sana, terutama ball python. Oh, lumayan. Terutama ball python kalau di luar negeri udah. Tapi di sini juga tadi kan banyak banget cosmic. Bah, Oh bisa ya. dijelasin nggak itu apa aja tuh koleksinya yang paling banyak? Kalau di sini porsinya itu cuma standar aja sih. Cuma mop dasar aja sebenarnya. Oh, basic. Basic aja kayak Amelaniste, kayak gitu Aneri, Ghost, terus juga ada beberapa kayak Mutle kayak gitu aja sebenarnya. Cuma yang unik itu Corsenek di Indonesia itu khususnya kalau Ya, Corsenek itu jadi mobnya itu banyak yang belum kedetek headnya. Jadi dulu itu orang itu asal ngawinin deh. Jadi kadang kita ngawinin Lainnya normal, nggak tahu. bener. Normal kali normal bisa keluar seno. Berarti kan dia bawa gen head, bukan head amel sama head aneri. Kayak gitu. Jadi kalau kita beli normal pun nggak masalah karena banyak head yang nggak kerekord. Gitu. Berarti kayak kita bikin normal jackpot. Banyak jackpotnya. beneran. Itu karena itu tadi ya lainnya kita nggak bisa ngedetek lainnya tadi. Iya, soalnya dulunya kan mungkin Asal. peminatnya jarang asal kawin dapat. Sering banget aku dapat jackpot yang kemarin itu aku beli King Snack labelnya normal dari 2 breeder yang beda. Di sini kita kawinin keluar albino. Wih. Yo, Jackpot. alhamdulillah. Iya, wis rezeki. Ini saat ini didungan tiap malam. Mbahnya ini. Banyak jackpotnya sih kayak gitu aja. Terus untuk challenge-nya sendiri kesulitan apa gitu nggak? Kalau dari colubrid itu susahnya kalau kita habis netes. Habis netes kan size-nya dari baby colubrid itu kan kecil banget apalagi Ya, CS. Kayak pulpen itu kadang lebih gede pulpen. Ya, jadi benar. cari pakannya itu yang susah. Jadi di sini kan juga ternak micet sendiri. Jadi nanti kita kasih pakan kinki. Kadang kita malam-malam cari cicak kayak gitu. Itu sih aja. Itu saya susahnya. Kalau untuk size dewasa udah enak banget sih sebenarnya. Dia bisa dia matang terus bisa dikawinin itu. Kalau betina di sini pakai umur 3 tahun. Itu yang paling aman. Paling aman 2 tahun sebenarnya udah bisa. Untuk jantan di sini 2 tahun. Sebenarnya usia 8 bulan itu udah pernah aku coba, udah mau ngelok. Tapi dari hasil jumlah telurnya itu banyak yang nggak mesti. Oh gitu. Jadi nggak fertil. Iya betul. Itu aja sih sebenarnya. Dibalik ke umur ya dari umur ukuran. Kalau ini kan Blitar kan hawanya kan temperaturnya kadang panas, kadang ini. Nah, ini kan sistemnya kan semi odor. Iya. Nah, kalau untuk perawatan di colubrid sama BP pengaruh nggak? Pengaruh nggak? Kalau di sini sebenarnya nggak terlalu pengaruh ya, karena dari beberapa induan di sini kan lahirnya juga dari sini juga. Jadi jarang banget aku ambil dari daerah-daerah misalnya dari Jakarta atau buat induan di sini. Ada kasus biasanya untuk perubahan suhu itu yang sangat berpengaruh kalau kita ambil yang induan gede-gede. Jadi mungkin di sana udah kebiasaan panas, nanti dibawa ke Blitar kan kadang dingin ada panas, nggak sesuai. Biasanya pilek itu aja. Kalau BP, nanti kalau colubrid itu biasanya ke pencernaan juga bisa kayak gitu. Itu aja sebenarnya. Jadi nggak Jadi terlalu no pengaruh. problem sih sebenarnya, mau indoor outdoor no problem. Kayak kita Soalnya kan di dia rumah kan- indoor ya. Iya, indoor. Soalnya sama juga induannya lahirnya di situ. Dulunya lahir di situ dibesarkan, dia kan udah ini misalnya. Udah penyesuaian suhu. Penyesuaian suhu. Ini BP ini kan juga di luar, ini dari tetesan di sini juga itu ya di luar terus ya, jadi nggak ada pilek ya, Tidak ada problem. yang pernah pakai lampu udah Dia pakai. nggak pernah, Oh iya. Di sini berarti nggak pakai lampu ya? nggak ada lampu, BP Cosmic nggak ada lampu. Padahal kalau katanya orang-orang kan BP harus di lampu. Ya, apalagi ya. Susah, dijemur ya. Ternyata nggak juga sih guys. Jadi balik lagi ke
perawatan sebelumnya juga. Iya, sama harian kita gimana, rajin nggak bersihin kandang kayak gitu aja sih sebenarnya. Kalau di sini kita tadi lihat bersih banget, higienis banget, asik lah pokoknya. Jadi enak juga buat nongkrong. Ini Pak. Terus juga kita melenceng sedikit ya dari reptil. Kita tadi di sana lihat ada lucu-lucu tuh hewan-hewan berbulu tuh ferret. Itu udah sejak kapan itu pelihara ferret? Kalau ferret tuh masih sekitar 2-3 tahunan sebenarnya. Tapi udah produk Di sini udah produk 4 kali kalau nggak salah. banget. Iya. Lagi booming juga sih di teman-teman pecinta mamalia. Jadi untuk kan dulu banyak yang suka fishing, sekarang terus ada musang. Ya. Di situ itu di sana juga ada musang nanti. Terus yang sekarang lagi booming di komunitas musang juga itu ferret itu. Untuk ferret sendiri itu perawatannya kayak musang-musang lokal gitu nggak Mas? Atau lebih advance lagi buat Kalau orang aku sendiri sih lebih gampang malah Lebih lebih gampang. Heeh. Kan banyak stigma orang bilang kalau ferret itu harus makan daging. Ya, benar. Kenyataannya enggak. Jadi di sini tuh dia bisa diajarin untuk makan cat food juga. Oh dia Nah, terus kadang kalau di sini mix sih kami kasih makannya. Jadi ada cat food, kadang kita kasih daging, susu juga. Susu bubur itu juga mau. Lebih gampang juga ya. Gampang banget. Iya. Terus dia itu cenderung termasuk mamalia yang cerdas. Jadi pinter itu. Jadi buat interaksi kalau kita mainan itu asik banget itu. Atraktif banget dan aktif banget emang. Terus kalau itu kan ini kan udah TB sini kan ya, udah TB Indonesia sendiri. Kalau untuk pemeliharaannya sih kalau buat orang yang pengen pelihara itu gampang nggak? Gampang banget. Yang pertama, yang penting rajin bersih-bersih. Karena kan ferret sendiri kan bau. Jadi selain dari pupnya, dia kan juga ngeluarin kelenjar bau dari tubuhnya. Jadi buat antisipasi itu, kalau kita rajin mandiin, biasanya seminggu sekali mandiin. Kalau males mandiin, kita kasih kain. Jadi dia otomatis nanti gulung-gulung sendiri di kain. Nanti Jadi kainnya aja sebenarnya- yang dicuci. Hewannya sebenarnya udah bersih ya, dia udah bisa bersihin Iya sendiri. benar. Nanti kalau dia dimandiin, dia dikasih handuk, dia handuan sendiri. Loh. Keren ya, kita baru tahu soalnya. Jadi mungkin jadi alternatif juga pets buat kedepannya kan emang belum banyak ya yang pelihara. Benar. Ferret ini. Terus tadi juga ada mink, itu cuma satu. Iya, cari pasangannya belum dapat nih. Jadi emang proyek kedepannya. Project, dapat jantan ya. Dari lelangan juga sih dulu dapatnya. Jadi untuk ini di CB Begar sendiri ini proyek kedepannya apa aja Mas? Kalau untuk kedepannya mau fokusin ke ferret itu, colubrid sama ke sugar glider. Oh, yang itu ya kan yang Iya. Oh, yang ini malah lebih fokus ini. Burung-burungnya. total ini di sini juga banyak banget burung, ada burung yang itu di rumahnya Panjul, Panji. Ada apa sih? Suncorner. Itu juga Corner. itu masih kalau kata Mas Dewa Suncorner, sampai kita kemarin mikir burung apa Suncorner? Oh, Suncorner. Masih stabil ya Mas ya kalau harganya Suncorner. Suncorner untuk saat ini cenderung turun dikit. Tapi nggak se ekstrim kayaknya. Labet hancur harganya. Iya beneran hancur Jadi saat ini. apapun itu apa ya, mod bisa dibilang modnya apapun itu tetap Kalau untuk saat ini labet lagi turun aja. Tapi kalau kita main di dunia hobi kan pasti gitu. Ya. Supply demand Ya, pasti yang itu. Jadi ada suatu saat suatu barang mahal, suatu saat murah. Jadi buat teman-teman kalau mau breeding udah nggak usah mikirin murah atau mahal. Ya. Yang penting kita demen passion dulu. ya. Gitu. Kita balik passion kita Iya, ya. benar. Kalau kita seneng ya kita ikhlas jalan mau. Kebanyakan kan orang breeding ngejar materi aja dia stres akhirnya. Pada saat harganya turun. Nah, Dulu modelnya segini, jualnya segini. Awali dari hobi. Awali dari hobi. Awali dari hobi dulu. Bener. Masalah nanti cuan kan ngikutin. Ikutin. hobi yang dibayar.
Hobi yang menghasilkan. Statik juga di sini ada beberapa, Ada albino, ada albinonya, albino, albino. dia rata-rata albino. Yang normalnya nggak ada. Ini juga lagi di breed. Ya, yang satu udah ada tanda-tanda hamil juga kemarin. Tara, sekarang di depan kita udah ada colubrid yang kita bahas tadi. Ini ada king snake sama ini yang dipegang Abah CB, ada cold snake. Ini king snake apa mas? Itu Florida albino. Florida albino. Seharusnya hitam ya ini warnanya. Albino. Ya albinonya kayak gini ya. Putih ya albinonya. Terus ada banditnya ini. Iya. Ini cold snake Kalau ini Aztec Amelanistic. Aztec Amelanistic. Aztec motifnya aja sih, dari motif Aztecnya. Jadi kayak morat-marit zigzag. Zigzag. Abran, jadi amit sama kayak gitu. Iya. Aztec kalau di Colubrid namanya. Oh iya. Baru mudeng kan. Ini segini umur berapa? Kalau itu kira-kira sekitar 5 sampai 6. 5 sampai 6. 6 tahun. Ini Udah proven berarti. udah proven 3 kali. Jadi ini buat alternatif kalian kan kalau mama bosan sama Python, terus pengen colubrid bisa ini kayak gini. Soalnya kan kalau untuk lokal sendiri kan kadang malah lebih susah ya perawatannya daripada yang kayak gini, yang impor. Mungkin karena ini kan udah di breeding udah lama. Terus ini kandangnya yang baby itu kecil-kecil pakai gex. Jadi kalau untuk corn snake, king snake atau red snake itu biasanya kalau baby kita cuma pakai tupperware kecil aja. Tupperware kecil, toples. Jadi biar dia juga enak makannya. Soalnya kalau kandangnya terlalu gede biasanya untuk colubrid malah stres. Itu tips juga buat kalian kalau semama beli yang kecil baby Kandangnya sesuai aja. sesuaikan aja ya kayak ukuran. Nanti kalau juve ke gek. Nanti kalau udah gede lagi bisa kita pindah ke kontainer atau pakai toples. Kalau media itu kan pakai mos ya. Itu medianya itu apa ya, covid juga. Kalau Kalau media terserah nggak sih? media sih Biasanya kan terserah pakai aja. koran. Oh, terserah. Jadi bisa pakai koran, terus kokopit, sekam, terserah aja. Cuma kita fungsinya untuk apa gitu aja. Jadi kalau ada plus minusnya sih sebenarnya untuk media-media. Kalau untuk lebih amannya itu pakai koran. Karena ada resiko kadang kalau kita kasih makan tertelan yang tadi, waktu pup kan kadang keluakannya kebuka. Ya, Itu kalau nempel. nempel itu bisa infeksi kayak gitu aja. Cuma kalau kelebihannya kalau kita pakai media, dia kan pup kita tinggal serok aja. Oh, iya. Nah, itu aja. Cuma kalau ngasih makan atau kotoran itu ya Rawan. risiko ya. itu kalau nempel gitu keluar ya. itu tadi ya. Plus minusnya ada. Infeksi itu. Terus kandang itu yang di belakang kita itu kandang indukan ya itu kayak yang di luar gitu ya. Pakai selorokan. Sorokan kayak laci aja Profesional. Jadi gitu terus pakai kawat ram. Iya. Jadi suhunya nggak jauh beda sama Iya. Soalnya kalau untuk ular sendiri, kalau aku mikir gini aja, kalau sirkulasi bagus, berarti kan ularnya juga sehat juga aja. Nah, jadi pakai ram. Kalau pakai kontainer yang terlalu tertutup, kurang lubang, kurang sehat kalau aku. Intinya gitu aja. Terus tanda-tanda kalau kandang itu bagus, ketika ular itu pup di dalam kandang, kita yang di luar ikut nyium baunya. Berarti ada sirkulasi ya, udara. benar. Masuk. Jadi kalau sampai ada kandang pupnya banyak kita nggak nyium, wah malah bahaya kalau aku mikir gitu. Si amoniaknya Nah, Ini ada di dalam nggak bisa keluar dia stuck. Jadi pakainya kawat ram. Jadi alternatif juga buat kalian yang tempatnya minim, nggak, ya ampun yang belakang ke distract banget. Kandangnya minim bisa pakai kayak gini ya. Iya. Model gitu, kayak laci gitu. Terus tadi juga di dekatnya cold snake ada sugar glider. Ini sugar glider sebenarnya pets yang udah lama ya dikenal. Lama banget. Udah lama dikenal orang. Terus sekarang kayaknya lagi naik lagi nih, lagi covid ini. Iya. Untuk saat ini permintaan sugar glider lagi tinggi-tingginya. Nah, jadi untuk
permintaan pasar sendiri sekarang minimal leukistik. Minimal Minimal leukistik untuk warna-warna yang cerah kan ada leukistik, cremino, albino, platinum, itu banyak sekali. Jadi untuk saat ini minim orang nyarinya leukistik karena dari harga kan dari warna cerah dia yang relatif terjangkau. Mulai harga 1.200.000 sampai 1.500.000. Dulu kan sempat harganya prediksi orang-orang kok ini bakalan SG bakal drop soalnya udah banyak yang bisa breeding. Iya, Nah, ini kok tiba-tiba naik lagi. Kurang tahu ya kenapa kok bisa tiba-tiba booming lagi. Bahkan yang breedernya aja nggak bisa nebak gitu kan ya. Kita nggak bisa nebak pasar sekarang itu gimana. Jadi breeding aja gitu ya. Tapi memang sebenarnya susah apa gampang sih buat breeding? Kalau untuk sugar glider sangat gampang sekali. Sangat gampang sekali. Sangatnya ini. Ada sanatnya ya. Jadi Soalnya kita tinggal nyampurin aja sepasang jantan dan betina di kandang. Nanti kawin-kawin sendiri, hamil-hamil sendiri, lahir sendiri. Kita tinggal ambil aja nak ya. Oh, itu nggak ada dari perawatan. kecil udah dicampur nggak apa-apa berarti. Kalau dari kecil biasanya untuk nanti ketika dewasa perlu dipisah dulu. Untuk semua mamalia gitu sih. Jadi ketika kalau kita nyampurnya mulai kecil, nanti kira-kira usia 6, 7 itu kita pisah. Biasanya kalau kita langsung campur terus, usia ya untuk matang birahinya itu malah semakin lama. Karena dianggap saudaranya sendiri Iya. tadi. Jadi dipisah sebulan, 2 bulan, baru campurin lagi biasanya langsung. Kawin sendiri, nyusui butuh sendiri, berapa lama itu? tinggal ngambil kita. Kalau 1 tahun bisa 3-4 kali. 3 sampai 4 kali. Untuk yang kecil itu yang apa? Joy ya, sampai dia dewasa butuh berapa lama? Usia 8 bulan udah jadi indukan. Cepet juga. Cepat, cepet juga. Cuma yang penting kalau dari sugar glider itu dari pakan sama minum. Untuk minum harus tetap bersih ya. Soalnya kan makanannya kan hariannya kan bubur sun. Iya. Jadi kadang ada rontokan bubur sun itu masuk air itu yang bikin basi kayak gitu. Terus dikasih proteinnya di sini 2 hari sekali kita kasih kulit Hongkong. Kulit Hongkong itu aja, udah simple banget Pak. Mungkin sebenarnya di rumah sih sebenarnya orang rumah pengen banget sih Iya. sugar. Cuman kan sebenarnya dia ngeluarin bau nggak sih, Mas? Kalau bau khas itu enggak. Jadi cuma kalau baunya itu cuma dari air kencingnya tadi. Nah, air kencingnya kalau kita rajin bersihin, misalnya seminggu sekali aja udah nggak bau kok. Jadi nggak kayak musta, nggak kayak barat kayak gitu nggak. Dan ngeluarin pinjer bau berarti. Enggak ada. Aman. Dan juga sekalian kita bahas sun corner, bukan sun corner. Sun corner. Sun corner. Ini harganya masih di atas paruh bengkok yang lain gitu. Kalau di atas yang lain Enggak ya sih. Makau tetap yang di atas Iya, ya. kalau hitung-hitungannya kolibrit impor masih salah satu primadona selain dari Valek. Oh, ya. Jadi untuk saat ini yang dari teman-teman kan biasanya kalau untuk burung paruh bengkok itu kan buat di trik atau buat free flight. Nah, itu jadi untuk pilihannya untuk teman-teman FF biasanya kalau nggak pilih Valek, Sun Conur atau paruh bengkok yang lain. Tapi yang umum banget sih Sun Conur sama Valek itu. Untuk segi perawatan sebenarnya gampang kan gitu. Gampang banget. Sama kayak paruh bengkok lain gitu. Sama. Jadi kayak kita pelihara lakbet aja gitu. Jadi kan enggak sama, makanan sama. Jadi makanannya cuma kangkung, nilai putih, kuaci, gitu aja, sama aja. Jagung, sama persis. Enggak ribet dong. Untuk breeding ini masal ya. Koloni ya. bukan masal. Kalau yang lain itu masal. Koloni. Jadi nanti dia bisa pilih sendiri gitu pas. Untuk jenis-jenis paruh bengkok itu kan susah banget kita deteksi gimana ini jantan, ini betina. Jadi ada metode yang paling mudah yaitu kita koloni. Jadi koloni nanti kita lihat dia yang pasang-pasangan berarti udah jodoh. Kalau nggak gitu, kalau kita mau ngeluarin sedikit dana, kita pakai DNA sexing.
DNA DNA section itu kan udah akurat. Jadi nanti diambil sampel darahnya, kita kirim ke luar negeri, hasilnya sudah keluar. Ini jantan ini betina. Harus ke luar negeri. Untuk saat ini kalau masih saya malah. untuk saat ini masih cuma berapa tempat aja di Indonesia. Di Indonesia Ya. sendiri. Oh, gitu. Tapi kalau aku pakai ini ke Perancis, kan ada teman juga yang ngumpulin teman-teman semua buat DNA. Sampelnya Iya. gitu ya. Jadi titik gitu. itu berarti kalau sudah jodoh dibiarin atau dipisah? Nah itu selera breedernya. Oh, Jadi ada yang pakai metode pok-pokan atau yang metode kecil-kecil. Jadi kalau di koloni kelihatan udah berjodoh diambil, dimasukin pok-pokan. Kalau aku di sini suka yang koloni. Jadi diramin sendiri sama induknya. Iya, benar. Oh gitu. Gampang banget ini. Soalnya juga mungkin ada yang viewer kita suka burung kan, suka burung. Dan bisa jadi Burung yang asli. alternatif pets gitu kan. Saya kan warnanya juga cakep banget kan teman-teman. Serius cakep banget. Ya mirip-mirip kan sama labrador, cuman dia lebih besar. Warnanya juga lebih catchy banget. Oke guys, sekian dulu bincang-bincang kita bareng Mbak CB dan Mas Dapa, Mas Gondrong. Kalian bisa ikutin juga di channel mereka, karena mereka juga punya channel, juga bakalan sering-sering ngebahas tentang hewan-hewan yang ada di sini. Mungkin buat project kedepannya juga. Terus kalau kalian juga pengen mampir ke sini, ini ada di Jalan Bengawan Solo, nomor 169 Tanjung Sari, Supershop. Blitar. Oke, mungkin pengen ngobrol sama Mas CB, ada CB sama Mas Gondrong Dapa, gitu kan. Dan jangan lupa like. Kalau kalian suka banget, tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan video-video dari kita. Jangan lupa juga share ke akun kalian masing-masing. Oke guys, see you. Take down and emotions feel like I never did before. Life shows him unspoken reels of the movie I ignored.